بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yuk bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bikulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Yuk bareng-bareng ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها
wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah Bintaro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah atas karunia dan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, setelah kita diwafatkan sementara, ya. Tidur itu sesungguhnya rehat sementara. Maka doa kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Kita dihidupkan, kita diwafatkan sejenak ba'dama amatana tuh, ya. Wa ilaihin nusyur. Maka doa kita setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya setelah kita diwafatkan, dimatikan sebentar, ada yang ingat ketika tidur ngapain aja? Garukin apa? Enggak ada. Alhamdulillahnya ba'dama amatana wa ilaihin nusur, sebelumnya ahyana, Allah hidupkan kita kembali. Maka jangan henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan apapun, ya. Termasuk kita tutup mengakhiri hari ketika malam, bismika, dengan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Setelah kita melek matanya pagi hari jam 3 kita sudah bangun semuanya, alhamdulillah, kembali kita bersyukur. Menutup hari dengan menyebut nama Allah, membuka hari dengan bersyukur kepada Allah, menyebut Allah kembali. Masya Allah. Lalu kemudian kita aktivitas dari rumah menuju masjid, bismika kembali dengan menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Subhanallah, subhanallah. Inilah hidup. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka terus kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang kalam, kajian kita atau di antara kajian dari ilmu kalam, ilmu teologi Islam, ada namanya ada pembahasan tentang keadilan Allah. Dalam bahasa yang lain, keadilan Tuhan. Seperti apa keadilan Allah ini? Apakah Allah ini kuasa atas kita semua? Ya, termasuk ketika kita sudah berada di alam mahsyar, berada di yaumul qiyamah, berada di alam setelah selesai alam dunia ini, apakah ada masih tergantung kepada kita, amal-amal kita, atau semuanya terserah Allah? Masya Allah. Di dalam ilmu kalam dibahas itu Bapak sekalian, ya, dibahas. Dalam ilmu teologi kita bahas. Maka hari ini kita akan membahas tentang keadilan Allah. Mari sebelum kita awali kajian, kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya.
baik yang berada di rumah maupun yang berada di manapun, termasuk yang sedang berada di rumah sakit, yang menyaksikan live streaming Facebook Al-Barkah ini, Masjid Al-Barkah, semuanya tanpa terkecuali semoga Allah sembuhkan sakit-sakit kita. Yang punya hajat, apapun hajat kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, pasti kita punya hajat. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya problem apapun, yang punya persoalan apapun, semoga Allah urai persoalan-persoalan. Dari yang sulit, insya Allah Allah akan mudahkan. Yang sedang meniti karir bisnisnya, semoga bisnisnya lancar. Yang meniti karir, yang sudah pensiun menghadapi pensiun yang sesungguhnya, rehat yang sesungguhnya, mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan titip selalu kita berdoa dalam setiap doa kita, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi generasi yang saleh dan salihah, menjadi generasi Qur'ani yang akan membela kita, membawa kita kelak nanti menuntun kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Dan kita sebutkan wabil khusus untuk kedua orang tua kita masing-masing, silakan sebutkan namanya, bin atau bintinya, silakan kita sebutkan. Itu merupakan bentuk dari kebaikan kita, dan itulah yang ditunggu oleh orang tua kita, orang-orang yang terkasih yang sudah wafat. Silakan disebutkan ila hadratin nabi khususan ila ruhi ببركة سورة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik Bapak sekalian, mari kita simak selama kurang lebih kajian kita 1 jam ke depan atau 45 menit ke depan, insyaallah kita akan membahas satu kajian dalam teologi Islam, dalam pemikiran ilmu kalam, ada tentang keadilan Allah, ya. Apa sih problem utama dari pembahasan kita tentang keadilan Tuhan, tentang keadilan Allah itu? Keadilan Allah banyak bergantung kepada pandangan apakah manusia itu mempunyai kebebasan, apakah manusia itu berkehendak dalam perbuatannya, atau manusia itu hanya dalam keterpaksaan saja. Nah, perbedaan pandangan bebas atau tidaknya manusia itu menyebabkan penerapan makna keadilan Allah menjadi berbeda, ya. Ini di awal muqaddimah, mungkin masih belum ngeh, saya tambahkan lagi. Ini dalam teologi Islam, bagaimana pandangan Allah atau satu perspektif dari teologi Islam memandang tentang keadilan Allah, keadilan Tuhan. Dalam teologi Islam, dalam ilmu ketuhanan, ya, persoalan keadilan Allah itu terkait dengan perbuatannya. Mu'tazilah misalnya berpendapat bahwa Allah itu berbuat adil karena semua perbuatannya baik, ya. Jadi Allah itu tidak ada yang tidak baik.
Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama ini, perbuatan-perbuatan baik itu adalah manifestasi atau pancaran dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak satu pun terjadi pada diri manusia kecuali itu semuanya ada kebaikan dari Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Gini maksudnya, kalau kita sakit ini baik atau tidak? Baik apa tidak? Ini belum yakin ini. Atau dalam perspektif yang lebih umum, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, kalau hamba-hambanya, hamba-hamba Allah berprasangka buruk, maka seperti itu pula sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena Allah itu pancaran kebaikan, maka kita ini wajib semuanya harus berbuat baik. Idealnya begitu, ya. Jadi kalau ada orang yang Masya Allah ngomongnya nggak pernah tertata, asal ngomong nyakitin hati, itu pancaran Allah bukan? Bukan. Ada tanah tetangga diambil sesenti aja, hati-hati ini ya. Nanti itu akan kita pertanggungjawabkan soalnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1 meter, itu kan banyak itu di komplek-komplek di beberapa tempat, bahkan di kampung-kampung gitu. Jadi sebelum nanam itu kan ada apa, kalau bahasa Cilegon tuh galang itu apa ya? Pematang. Kalau pematang sawahnya itu. Iya, di galengan ya, galengan. Jadi kalau mau nanam kan dulu tuh, kalau di kampung saya harus digedein dulu gitu. Ini kadang sampai habis itu, jalannya nggak ada. Nah, hati-hati itu, ya, hati-hati itu. Atau kita ngambil barang dari kantor atau dari manapun yang belum jelas, masih syubhat. Hati-hati yang begitu. Itu bukan pancaran kebaikan. Kalau bukan kebaikan, itu bukan asli dari pancaran kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu maha baik, maka idealnya kita semua ini berbuat baik, ucapannya, qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan, baik itu ucapan kita, perbuatan kita, ketetapan kita, sifat-sifat kita. Karena tahu Allah itu zat yang maha baik, maka kita juga harus berbuat baik. Idealnya tadi saya baca di surah Asy-Syams, itu ayatnya sudah jelas memang. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang Allah mengilhamkan 2 ilham. Yang pertama, alhamaha fujuraha, Allah mengilhamkan fujuraha, keburukan. Maka ketika kita menjalankan keburukan-keburukan itu, maka sesungguhnya kita sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Selain fa'alhamaha fujuraha, Allah juga fa'alhamaha wa taqwaha, Allah juga mengilhamkan ketakwaan. Bergantung kepada kita mau ngambil takwa atau mengambil fujuraha, ya. Nah, saya kutipkan dari salah satu kitab namanya Syarah Al-Usul Al-Khamsah, pandangan dari Syekh Abdul Jabbar tentang keadilan itu, ya. Fa idza qila lahum annahu ta'ala 'adlun fal muradu anna af'alahu kulluha hasanah. Nah, ini tadi
wa annahu la yaf'alul qabih wa la yakhillu bima huwa wajibun alaih. Jadi keadilan Allah, keadilan Tuhan itu mengandung arti bahwa segala perbuatannya itu bersifat baik. Fal muradu anna af'alahu kulluha hasanah, semuanya baik, ya. Maka ketika kita terjadi perbuatan-perbuatan buruk, ya, karena Allah berbuat baik, mestinya kita tidak memancarkan keburukan, karena Allah itu zat yang maha baik, ya. Nah, itu maksudnya Bapak sekalian. Nah, makna al-adl ini kita ambilkan. Al-adlu, apa sih al-adl itu? Maqama fin nufusi annahu mustaqimun wa fi asma'illahi subhanahu al-adlu huwa alladhi la yamilu bihil hawa fayajuzul hukm. Jadi keadilan itu adalah sesuatu yang terpatri di dalam jiwa yang lurus, ya. Jadi kalau bahasa Nabi itu, saya meminjam bahasa Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, ya. Apa maknanya? Kadang kita kan bergejolak tuh, ini salah apa benar, ini syubhat atau haram. Dalam hati kita kan, hati kecil kita nih, ya, kata hati kecil kita, jangan ambil, ini bukan hak kita. Itulah kata hati. Maka kata bahasa Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Kalau hati kita mengatakan ini baik, lakukan. Kalau kata hati atau hati kecil, bahasa itu apa yang gemerentesnya hati, apa itu, ya. Itu nggak bisa dibohongi. Kalau hati itu nggak bisa dibohongi, ya. Kita ngomongin orang ini benar atau salah, hati pasti oh ini salah. Kalau hati menolak, maka istafti qalbak, kata Nabi. Jadi keadilan itu maqama fin nufusi annahu mustaqimun, sudah terpatri dalam jiwa yang lurus, ya. Wa fi asma'illahi subhanahu, di dalam nama-nama Allah, ya, al-adl, bahwa keadilan itu huwallazi la yamilu bihil hawa fayajuzul hukm, ya. Keadilan tidak kecenderungan atau tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsu sehingga boleh menetapkan hukum. Itulah sesungguhnya makna keadilan. Jadi kalau kemarin kasus-kasus yang terbaru, misalnya ada istri di mana itu, ya, yang melaporkan suami yang menganiaya, ya, di mana itu kasusnya? Kerawang. Yang dihukum siapa? Istrinya, ya Allah. Ada orang yang lapor, ya, ada apa namanya? Ada preman, ya, preman ini kemudian mengintimidasi, gitu, ya. Lalu ibu-ibu lapor bahwa di situ ada preman. Yang ditangkap siapa? Ibu-ibunya. Ya Allah, ini hukum kita. Ada lagi ibu-ibu di Aceh, masih segar diingatan kita. Ibu-ibu ini melahirkan seorang anak putri, ya. Putri ini, putrinya seorang ibu ini kemudian menggugat ibunya. Ya Allah, menggugat ibunya yang punya rumah, yang melahirkan anak ini. Si ibu ini digugat. Yang menang siapa? Yang menang siapa kemarin? Mengikuti nggak infonya ini? Yang menang seorang anak, coba. Padahal kalau ibu mau menggugat itu, dari semenjak melahirkan, mengandung 9 bulan, berapa itu biayanya? Melahirkan, menyusui itu berapa biayanya? Memberikan makan, sampai menyekolahkan, sampai menguliahkan, sampai menikahkan, berapa biayanya? Tapi lagi-lagi yang menang adalah yang melaporkan, padahal rumah itu milik si ibu. Dan banyak kasus yang lainnya. Mestinya
Al-adl itu huwallazi la yamilu bihil hawa fayajuzul hukm. Bahwa keadilan itu tidak cenderung kepada hawa nafsu sehingga boleh menetapkan hukum, ya. Maka Nabi menyebutkan seorang hakim, ada yang berprofesi sebagai hakim nggak di sini? Ada? Oh ada. Mana Pak Hakim kita? Masya Allah. Hakim apa ini? Hakim garis, hakim final. Termasuk hakim apapun, termasuk hakim garis, ya. Itu kata Nabi, kaki kanannya berada di surga, kaki kirinya berada di neraka. Artinya dia sangat dekat sekali, bisa saja ke surga, bisa juga ke neraka. Ya, Masya Allah itu, ya. Kalau miring sedikit karena ditekan oleh pimpinannya misalnya, atau karena fulus, atau karena kekuasaan, lalu kemudian dia tidak berlaku adil, maka dia tercemplung ke jurang neraka. Tapi kalau dia garis lurus, maka dia juga dekat ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka simbol keadilan atau peradilan kita itu ada simbol manusia ditutup matanya, lalu ada timbangan tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, seimbang, ya. Menutup matanya artinya jangan melihat siapapun. Anak presiden kalau salah maka hukum salah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Kata Nabi, seandainya, ya, anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Oh, Nabi itu, ya, sekelas Nabi. Itu sudah mencontohkan 14 abad yang lalu. Kalau ada ketidakadilan, maka jangankan orang lain, kira-kira Nabi mengatakan anakku saja Fatimah binta Muhammad, kalau dia melakukan salah, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah. Ya, al-adl itu seperti itu, Bapak sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat-ayat keadilan, ini banyak sekali ayat-ayat tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada di surah Al-Anbiya, di surah Yasin, di surah Fussilat, surah An-Nisa, surah Al-Kahfi, dan beberapa surah yang lain. Saya tidak semua mengurai satu persatu, tetapi ada beberapa ayat saja yang saya akan tampilkan. Di antaranya surah Yasin. Perhatikan Bapak sekalian, surah Yasin surah ke-36 ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ, pada hari itu, ya. Al-yaum di sini hari kiamat, ya. Nanti di akhirat itu, la tudlamu nafsun syai'a, tidak seorang pun, ya, dirugikan sedikit pun, syai'a, wala tujzauna illa ma kuntum ta'lamun, tidak juga dibalas illa ma kuntum ta'lamun, kecuali apa yang telah kamu kerjakan, ya. Jadi kalau kita tidak berbuat salah di dunia, ya, Allah tidak akan menghukum kita. Nah, kira-kira. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat salah di dunia, maka Allah pun menghukum sesuai dengan kesalahan yang kita kerjakan. Kalau begitu, keadilan Allah itu di mana? Bergantung kepada diri kita masing-masing. Mau masuk surga ada jalannya, mau masuk neraka juga ada jalannya. Istilahnya Bang Haji Roma Irama itu apa itu, ya? Syairnya, Mau masuk surga itu gampang gitu, ya.
Mau masuk neraka juga gampang. Ngomong kebaikan itu surga. Memungut duri di jalan itu berbuah surga, ya. Itu berbuat surga. La taghdab walakal jannah. Kita menahan amarah, tidak meledak-ledak, itu pahalanya sudah surga. Jadi surga itu sebenarnya dekat dengan kita. Begitupun neraka itu juga dekat dengan kita. Satu salah langkah, bukannya masuk ke masjid tetapi masuk ke tempat yang lain misalnya, nah itu juga bergantung kepada kitanya. Jadi di ayat ini jelas Bapak sekalian, Allah itu di nanti hari pembalasan, di hari kiamat, tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, Masya Allah, ya. Jadi in ahsantum, saya ingin mengutip di surah Al-Isra itu, sekaligus menguatkan kita nih Bapak Ibu sekalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kita menanam biji kebaikan, kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian hari ini menikmati kebaikan, maka kita pastikan yakin bahwa kebaikan yang kita terima hari ini adalah buah kita menanam dulu atau masa lampau atau sehari sebelumnya, maka kita merasakan kebaikan hari ini. Insyaallah, ya. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita terima ini, bisa jadi yang kita terima hari ini, Masya Allah, berlimpah, merupakan bagian dari doa-doa kebaikan orang tua kita. Ya Allah, ya. Ya. Jadi bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita terima hari ini adalah kebaikan dari doa-doa guru-guru kita, doa-doa ustadz-ustadz kita, doa-doa dari guru-guru ngaji kita, doa-doa dari tetangga-tetangga kita. Yakin, hakul yakin, karena kita mau kebaikan, maka tidak ada yang kita perbuat kecuali kebajikan. Clear itu. Masih koma di situ ya, belum titik. Wa in asa'tum falaha. Kalau kita mengerjakan keburukan itu bukan untuk orang lain. Keburukan itu wa in asa'tum falaha. Ketika kita menanam biji keburukan, maka keburukan itu juga terjadi atau akan menimpa kepada diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang menggibah, ya, menyakiti orang lain, kita perangi dia misalnya, kita habisi karirnya, sesungguhnya sedang menyakiti dia atau menyakiti diri kita sendiri. Masya Allah, begitu indah ajaran Quran, begitu indah ajaran Nabi, begitu indah ajaran Al-Quran. Jadi kalau kita ngomongin orang, sesungguhnya sedang berkaca, kita sedang ngomelin diri kita sendiri. Kalau begitu tidak ada jalan yang lain kecuali kebaikan dan kebaikan. Biarpun orang lain ngomongin kita, biarpun orang lain yang mendolimi kita, biarpun orang lain yang menghakimi kita, tapi karena kita tahu konsep keadilan Tuhan ini, keadilan Allah ini, maka kita tidak sedikit pun tertarik untuk membalasnya. Inilah pribadi mukmin
mukmin, Bapak sekalian. Subhanallah, subhanallah, ya. Karena tahu ketika orang lain ngomongin kita, mendolimi kita, apa yang terjadi? Kata Nabi, Masya Allah, sesungguhnya kebaikan orang yang ngomongin kita sedang tertransfer kepada kita. Keburukan yang ada pada diri kita sedang tertransfer kepada orang yang mengomeli kita. Begitu ibu-ibu, betul? Masya Allah. Inilah keadilan Tuhan. Baik, kita beranjak ke ayat berikutnya. Surah Fussilat ayat 46. Tadi sudah saya baca di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan falinafsihi. Ini menguatkan tadi yang saya jelaskan. Wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang mengerjakan amal saleh falinafsih, maka pahalanya tidak ke orang lain, maka pahalanya tidak nyasar ke mana-mana, tapi pahala amal saleh yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, wa man asaa fa'alaiha, siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan tidak baik, fa'alaiha, maka dosanya tidak akan nyasar kemana-mana, maka balasannya juga untuk diri kita sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Karena kita sudah tahu ayat ini sudah dijelaskan tentang keadilan Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan baik, tidak ada langkah kecuali langkah yang terbaik, tidak ada melihat mata ini kecuali melihat yang baik, tidak ada yang kita dengar dari telinga ini kecuali kita dengarkan yang baik, tidak ada detak jantung kita kecuali detak jantung zikir, tidak ada kedipan mata kita kecuali kedipan husnudzon kepada Allah. Ketika semuanya telah husnudzon, maka Allah akan memancarkan kebaikan-kebaikan, kebaikan untuk hidup kita, kebaikan rumah tangga kita, kebaikan anak-anak generasi kita. Masya Allah, ciptakan kebaikan ini. Ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah itu tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarrah. Zarrah ini lebih kecil daripada atom, lebih kecil dari biji atom. Yang paling kecil dari atom apa ya? Pohon sekecil itulah zarrah itu ya. Jika ada kebaikan sebesar zarrah, maka Allah pun akan melipat gandakan dan memberikan dari sisi Allah pahala yang besar. Min ladunhu ajran 'azima. Bahkan Allah membalasnya bukan hanya satu balasan, tetapi ajran 'azima, balasan yang berlipat-lipat ganda dari kebaikan-kebaikan kita. Subhanallah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui beberapa ayat ini ya, hendaklah kita semua melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk di dalamnya Bapak sekalian
Saya sering menyampaikan hadis Rasulullah ini, senang saya menyampaikannya. Ada satu terapi, ya, terapi kebaikan. Jadi kalau lagi ada kayaknya kebimbangan hati, kayaknya sedang tidak baik nih rumah tangga, tidak baik nih anak, atau tidak baik nih dalam penghidupan duniawi dan seterusnya, ada terapi yang bisa kita lakukan. Apa terapi itu? Terapi baca Quran. Kenapa terapi baca Quran? Yuk kita dengarkan sabda Nabi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Man qara'a harfan, siapa yang membaca Al-Quran harfan, bukan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu surah, bukan satu juz, bukan satu Quran, tetapi harfan, falahu hasanah, maka itu sudah bernilai kebaikan. Bukan satu kebaikannya, tetapi wal hasanatu bi'ashri amthaliha, tetapi ada 10 kebaikan setiap satu huruf Al-Quran. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, ketika kita membaca alif lam mim itu bukan kita membaca satu ayat, satu kalimat, bukan satu huruf, la. Walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing bernilai 10 kebaikan. Jadi ada keburukan-keburukan yang kita terima hari ini, maka geber dengan amalan baca Quran, maka kita akan dapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, terus ha, ya, mim. Satu lagi tuh, mesti berapa? 19 ya? 19 huruf. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Mau goreng Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyapu Bismillahirrahmanirrahim. Mau goes Bismillahirrahmanirrahim. Mau lari Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Itu baru Bismillah saja itu. Itu baru Bismillah saja, belum yang lain-lain. Ya, Masya Allah. Kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Mu'tazilah memandang tentang keadilan Allah? Mu'tazilah berpandangan bahwa semua perbuatan yang timbul dari Allah dan berhubungan dengan insan mukallaf ditentukan berdasarkan kemaslahatan manusia. Kalau kata Asy'ariyah, cenderung memahami keadilan Allah itu dari sisi Allah memiliki, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa alam semesta, mengatur kerajaan yang dimilikinya menurut kehendaknya Allah. Jadi kalau kata Asy'ariyah, baik buruknya kita ini tergantung Allah, katanya gitu. Kata Asy'ariyah. Kata Mu'tazilah enggak. Baik buruknya kita ini tergantung kepada kemaslahatan manusia, bagaimana manusianya, ya. Mau berbuat baik, ya bergantung kepada kitanya. Tapi kalau kata Asy'ariyah, baik buruknya kita Allah yang mengendalikan. Nah, gitu. Jadi memang paham teologi ini selalu akan begitu. Ada yang menganggap kalau Mu'tazilah memandang dosa besar itu tidak di surga, tidak di neraka. Itulah konsep mereka al-manzilah bainal manzilatain. Kalau tidak di surga, tidak di neraka, di mana itu berarti?
Di tengah-tengahnya katanya gitu. Al-manzilah bainal manzilatain. Ada yang berpendapat kalau mereka dosa besar ya Allah ampuni kemudian masuk surga. Ada yang berpendapat bahwa kalau orang yang sudah berdosa besar ya maka mereka udah masuk neraka, udah tidak ada ampunan gitu. Itulah namanya paham-paham dalam aliran teologi. Berbeda lagi misalnya menurut Maturidiyah samarkan. Kata Maturidiyah samarkan menggarisbawahi bahwa keadilan Allah itu sebagai lawan dari perbuatan zalim Tuhan terhadap manusia. Jadi keadilan Allah itu lawan dari perbuatan zalim Tuhan. Ada sisi yang lain dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membalas kejahatan kecuali seimbang dengan kejahatan yang kita perbuat. Allah tidak akan menganiaya hambanya. Allah juga tidak akan mengingkari janjinya yang telah disampaikan kepada manusia. Ya, seperti itu kata kalau menurut Maturidiyah samarkan. Surah Al-An'am. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa amal baik maka baginya pahala 10 kali lipat amal yang telah dikerjakan. Ya, insyaallah asyru amsalha ini gambaran asyru amsalha ini saya memahami dua. Yang pertama asyru amsalha ini betul-betul 10. Ya. Allah membalas 10. Maka ada yang mematematikakan misalkan sedekah, matematika sedekah kalau ada yang sedekah 1 juta maka Allah balas 10 juta. Ada yang balas 100 juta Allah membalas 10 kali lipat dari itu. Kalau saya memahaminya falahu asyru amsalha, ketika kita berlaku kebaikan, berbuat amal saleh, amal baik, maka Allah melipat gandakan angka 10 itu angka tertinggi. Artinya Allah melipat gandakan dari amal baik kita itu Allah memberikan kita tidak terbatas saking banyaknya. Nah, gitu. Ya boleh saja paham yang pertama boleh, paham yang kedua, tafsir yang kedua juga boleh. Sebaliknya, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Nah, ini keadilan Tuhan itu Bapak sekalian. Ketika kita berbuat keburukan, Allah tidak lipat gandakan itu balasannya, tetapi Allah balas dengan mithlaha yang setimpal dengannya. Ya subhanallah. Inilah keadilan Allah itu yang sesungguhnya. Kata Nabi, kita ini baru niat maka Allah sudah catat kebaikan tuh, insyaallah. Hari ini insyaallah kita semuanya mau sedekah, niat doang tuh sudah Allah catat kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan mau sedekah itu, lakukan sedekah itu, maka Allah balas dengan yang tidak terbatas, asyru amsalha, ya. Tapi ketika kita berniat buruk, kata Ustadz tadi, kita ini mengambil yang baik membuang yang buruk. Sendalnya sudah buruk gitu ya, sudah nggak baik dipakai gitu. Begitu pulang ambil yang baik. Baru niat begitu sudah dicatat belum sama Allah? Belum. Subhanallah. Ini keadilan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita ada niatan buruk tidak langsung Allah catat, tapi kalau kita niatan baik baru niat. Sudah diingatkan, baru niat saja maka Allah sudah catat kebaikan kita. Insya Allah terus saja niat kebaikan-kebaikan, ya. Wahum la yudlamun, mereka sedikit pun tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini makna
pamungkas dari keadilan Tuhan itu, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Al-Maturidiyah membalas dengan setimpal, ini sama ayatnya ini. Ya, pandangan Asy'ariyah, aliran kalam tradisional, berpegang pada konsep kehendak dan kekuasaan mutlak Allah. Kita baik, buruk, mau menjadi jahat, juga kata Asy'ariyah memang sudah settingan Allah. Mau beriman, kita ini beriman, sudah settingan Allah. Mau kafir sekalipun sudah settingan Allah, kata Asy'ariyah. Bisa dilihat misalnya di buku Abu Al-Hasan Ali ibn Ismail Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanat Al-Usul Ad-Diniyah, ya. Al-Usul Ad-Diniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak sekalian, sudah waktu isyraq. Silakan satu sesi saja, 2 atau 3 penanya. Setelah itu kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak sekalian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun mereka mendapat hidayah, Allah memberi hidayahnya. Sekarang kalau gitu, kalau misalnya kita melihat orang-orang jahat, orang-orang yang berpraktek ataupun apapun, nah itu apakah kita harus bersikap, wah ini masuk neraka? Padahal seperti tadi kalian Allah bisa saja tidak memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita melihat orang-orang yang berbuat yang menurut kita tidak baik? Bagaimanapun itu Allah sudah memberikan kepada Allah, ya. Itu saya terima kasih. Baik, silakan Bunda, ada dari belakang samping kiri, silakan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih senang tadi tidak surat Al-Sisir. Itu di situ belajar bahwa Allah tidak sasar dalam memberikan pahala maupun dosa, tidak menyasar, tidak salah itu. Di sisi lain, apabila kita melihat suatu kemungkaran, tidak mencegahnya, kita akan kena imbasnya. Kejahatan itu. Kalau di sini kan apabila orang berjalan, dia akan mendapatkan dosa sendiri atau pahala itu sendiri. Tapi di sisi lain, apabila kita tidak peduli dengan kejahatan, kita akan kena imbasnya baik di dunia maupun di akhirat. Seperti adanya bencana-bencana itu, ada yang mengatakan bahwa itu dengan alasan banyak orang yang ingkar kepada Allah. Dan di sinilah di mana terletak keadilan Allah itu. Terima kasih. Baik, silakan Pak Haji selanjutnya. Ini nampaknya menarik kajian kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji? Agak ya. Kadang-kadang kebijakan sebuah negara itu dianggap tidak adil. Juga dengan antar individu. Sering tindakannya tidak adil, zolim katanya. Bagaimana kita memahami seperti itu? Baik, cukup 3 tuh, masih ada samping kiri saya belum. Saya berikan juga kesempatan yang sama. Kalau ada dari bunda-bunda ada? Ada Bunda? Ya, silakan. Ada.
Nggak ada. Oke, baik 3 dulu ya. Iya. Pertama tentang keadilan Allah ini, memang paham ini tidak satu kata, ya. Dan dua paham ini kedua-duanya diakomodir oleh Quran. Nah, ini persoalannya, problemnya, ya. Maaf, saya contohkan misalkan paham-paham jihadis, ya, itu juga berdalilnya pada Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah maka dia kafir. Ayatnya ada. Ayat inilah yang kemudian dipakai oleh aliran-aliran ekstrim. Nah, demokrasi ini dianggap sebagai bukan manifestasi hukum Allah, hukum Tuhan. Maka dianggap zalim, dianggap kafir, maka halal darahnya. Itulah terjadi pemboman di mana-mana. Nah, mestinya dipahami dari ayat yang lain, ya. Maka memahami teks Quran itu harus salihun likulli zaman wa makan. Harus secara utuh, ya. Konteks dulu. Quran kan diturunkan 14 abad yang lalu. Ya, apakah tidak kontekstual dengan saat ini? Jangan dulu ngomong begitu. Quran itu salihun likulli zaman wa makan. Quran itu akan senantiasa sesuai dengan masa dan tempatnya. Kalau ada yang kira-kira bertentangan dengan konteks saat ini, berarti bisa jadi kita belum mampu memahaminya. Termasuk tentang keadilan Tuhan. Ada yang ekstrim sekali, ya, sehingga paham-paham ini selalu ada. Yang liberal misalnya, kawan-kawan kita yang liberal, yang menganggap ya sayalah yang berkuasa atas diri ini, gitu ya. Kita yang berkuasa, menguasai jiwa ini. Wahyu itu, ada yang menganggap wahyu itu posisi akal di atas, lalu kemudian wahyu. Karena wahyu ini teks, ada yang memahami gini, wahyu ini atau teks suci ini kalau tidak dipahami dengan akal, maka itu menjadi teks yang mati, ya, teks yang mati. Maka peranan akal lebih dominan, tidak berarti menyampingkan wahyu, ya, tidak menyampingkan wahyu. Maka ada orang-orang yang kemudian menjadi liberal, ya. Quran dipahami sesuai seleranya, Padahal ada aturan di dalam memahami teks, ada qat'iyyud dilalah, ada dhanniyud dilalah. Ada ayat yang sudah qat'i, sudah nggak boleh dirubah-rubah tuh. Ada yang dhanni, misalnya yadullah fawqa aydihim. Apa yadun itu artinya? Tangan. Yadullah, tangan Allah. Kalau kita pahami sebagai tangan Allah, segede apa tangannya? Ya. Wasi'a ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah punya kursi. Segede apa kursinya? Nah, maka di sini boleh dipahami dengan yadullah di sini, oh ternyata bukan tangan Allah, maksudnya adalah kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, bukannya kursi sebagaimana kursi pada umumnya makhluk, tetapi wasi'a kursi ini adalah singgasananya Allah, kekuasaannya Allah itu seluas, bahkan lebih luas dari langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya. Ada ayat misalnya yang sudah qat'i, ada yang qat'i. Misalnya tentang haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji itu telah ditentukan waktunya. Ada orang rasionalis, ya, yang liberal memahami karena antrian haji sudah puluhan tahun, maka dia beristihad boleh melakukan haji di bulan yang lain dan tidak mesti di tanah suci. Nah, ini sudah salah. Hajinya akhirnya di asrama haji. Karena pemahaman yang salah, ada ayat yang qat'i, nggak bisa dirubah-rubah. Contoh yang lain,
Tentang waris misalnya yang sering saya contohkan, walidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki bagiannya 2, wanita 1. Sudah qat'i ini ibu-ibu. Ya. Kenapa di sini kita pahami dari tafsir, oh ternyata yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki. Terkurang tuh dari 2 bagi 1 banding 1. Yang memberikan nafkah itu laki-laki. Oh sudah terkurang lagi untuk perempuan juga. Ya. Ada yang memahami, orang-orang yang mengedepankan katanya penggiat gender. Oh sekarang harusnya dibagi rata itu, ya. Bagi rata. Kenapa? Karena peranan laki-laki dan perempuan sama. Tidak ngerti tentang ayat qat'iyyud dilalah berarti. Nah termasuk di dalamnya bagaimana menyikapi tentang bahwa orang berbuat baik itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Orang nyolong itu mengatasnamakan Tuhan, ada nggak yang begitu? Jangan-jangan dia berpaham model ini nih Asy'ariyah tadi itu. Dia ambil enaknya saja, ya. Mana paham Asy'ariyah tadi? Nah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ada yang mengatasnamakan agama. Mohon maaf lahir batin. Teriak-teriak Allahu Akbar tapi sambil mentungin orang. Kira-kira benar apa enggak? Jangan-jangan itu sudah kehendak Tuhan, Ustaz. Jadi kalau begitu harus mengedepankan bukan hanya paham ini tetapi rasio. Bagaimana teriak Allahu Akbar tapi sambil menjarah? Ini kritik juga buat kita ya. Bagaimana teriak Allahu Akbar tapi sambil memaki-maki? Nggak match antara sebutan Allah dengan apa yang dia kerjakan, yang dia perbuat. Mestinya mengibarkan takbir, menyebutkan takbir dengan hati yang juga sesuai dengan, maka Allah itu makna al-adl itu tadi itu ya. Maqama fin nufus annahu mustaqimun wa fi asma'illahi subhanahu wa fa idza qila lahum annahu ta'ala adlun, maka pancaran keadilan itu adalah pancaran dari sifat Allah. Nah, sifat Allah ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang paham seperti itu? Ya, mengatasnamakan agama, memang tidak akan lepas. Orang-orang model itu selalu ada itu. Dari dulu ya, bukan hanya sekarang. Bukan hanya sekarang. Nyuri kok bismillahirrahmanirrahim. ngamalin apa namanya? Mau nyuri biar tidak kelihatan gitu ya. Itu kadang-kadang ngamalin juga ayat itu. Ngamalin ayat. Maka ada anekdot ya, belum menjadi pejabat, mau menaik jadi pejabat, ngamalin ayat kursi. Sudah dapat kedudukan, dapat kursi, ayatnya hilang. Ya. Bagaimana menyikapi model ini? Maka menyikapinya ya tentu semua kita kembalikan lagi ke sini. Fa idza qila lahum annahu ta'ala adlun. Jadi keadilan, kebaikan, semua kebaikan-kebaikan itu adalah pancaran dari Allah. Ketika pancaran-pancaran itu atau bertentangan dengan pancaran Allah, maka yakin atau hakul yakin itu bukan berasal dari Allah. Maka tadi itu fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Mau ngikutin amal yang baik atau amal yang buruk. Ketika amal baik itulah bisikan malaikat, ketika amal buruk itulah bisikan syaitan. Saya kira kita sudah paham masalah itu. Tapi ada orang-orang yang begitu enggak sampai sekarang masih. Wong yang ngebom pasti pakai ayat juga ada. Tentang kital ya, tentang peperangan, tentang pembunuhan, memang ada dalam Qur'annya. Maka memahami teks ayat itu harus dipahami secara universal, secara utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong. Bahaya ya, bahaya. Begitu yang kedua tentang memahami surah Al-Hasyr tadi, surah Fussilat ya. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ayat ini bisa ditafsirkan dengan penjelasan yang lain. Di antaranya tadi,
Gara-gara satu kelompok orang yang berbuat keburukan, maka kelompok yang lain ikut terlibat di dalamnya. Itu sudah banyak terjadi. Dan Allah pertunjukkan. Beberapa waktu lalu saya mengikut ada acara STQ di Kendari kemarin. Salah satu guru besar di Kendari mengatakan, Ustaz, ini dia menceritakan tentang tsunami di daerah dekat Kendari di situ. Di situ ada tempat kemaksiatan, Ustaz. Ya. Akhirnya kena semua. Dan kalau kita baca sejarah dari Nabi Adam sampai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ya, Allah murka karena ada orang-orang yang melakukan maksiat. Ketika Nabi Nuh misalnya, ya, Allah murka, lalu Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman, yang tidak beriman kena imbasnya gara-gara sekelompok orang saja. Tapi kalau memahami ayat ini, yang berbuat amal saleh untuk dirinya sendiri, berbuat keburukan untuk dirinya sendiri, Allah tidak akan tidak menganiaya hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu tidak melakukan aniaya pada dirinya sendiri. Jadi Bapak sekalian dimuliakan Allah, ayat ini tentu bisa dipahami dengan ayat-ayat yang lain, bisa dipahami dengan hadis yang lain. Di antaranya tadi, karena sekelompok kecil orang yang melakukan maksiat, maka yang lainnya ikut imbasnya. Itu sudah dijelaskan dalam sejarah Al-Quran, luar biasa, ya. Yang terakhir apa tadi Pak Haji? Kehadiran negara. Apakah sudah adil atau betul belum? Ya. Berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan keadilan Tuhan tadi itu, karena memang masih bercokol, ada paham Mu'tazilah, ada paham Asy'ariyah. Kejadian kalau kita kaitkan dengan paham Mu'tazilah misalnya, ya, keruwetan dari yang terjadi ini, ya, Masya Allah, Indonesia kan Masya Allah menanam tongkat jadi tanaman itu. Sekeping tanah surga kata Gus Plus. Nanam tongkat jadi tanaman. Bandingkan dengan negara-negara yang lain, Masya Allah, ya. Indonesia punya semuanya, punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kok masih tertinggal misalnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan paham Mu'tazilah, ini karena salah urus. Ini karena salah urus kata Mu'tazilah. Kata Asy'ariyah, enggak lah, itu karena kehendak Allah. Nah, bagaimana mana yang kita menengahi? Ya, yang rasional tentu dalam hal ini paham Mu'tazilah. Baik buruknya negara bergantung kepada kitanya, warga negaranya, bergantung kepada pimpinan-pimpinannya, pengambil kebijakannya, termasuk di dalamnya presiden yang bertanggung jawab semua terhadap negara ini. Masya Allah. Maka kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau presiden, bertanggung jawab kepada semua masyarakatnya. Ya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab di lingkup rumah tangga kita. Mau masuk surga atau neraka, anak dan istri kita bergantung kepada kita sebagai pimpinannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam perspektif ini saya lebih setuju kepada paham Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu paham rasional. Jadi semrawutnya negara ini ada ketidakberesan dari para pimpinan-pimpinan kita. Termasuk juga semrawutnya Indonesia ini bergantung, baik buruknya Indonesia bergantung kepada kita warga negaranya. Ya. Dari sisi kedisiplinan, dari sisi
keadilan. Masya Allah, keadilan kalau model tadi yang kita jelaskan, maka tunggu kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah, itu sudah amburadul sudah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira saya cukupkan. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Yang mau beramal zakat wakaf, silakan. Saya punya yayasan Lentera Al-Quran yang bergerak di bidang yang saya sudah sebutkan di sini. Yang punya kelebihan rezeki silakan. Yang benar dari Allah, yang salah kedhaifan atas kedhaifan diri saya pribadi. Saya mau lanjut lagi ke Anyer. Ini lagi ada pembinaan MTQ Bapak sekalian, lagi membina MTQ Banten. Jadi kemarin STQ nasional, lanjut lagi MTQ nasional Korpri, ini lanjut lagi MTQ Banten. Insyaallah nanti pelaksanaannya tanggal 8 sampai 12. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.